Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini pagi lagi tak korang. Korang nak tak saya bercerita pengalaman saya lagi gitu. Tapi jangan lupa komen dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak korang telah subscribe saya punya video gitu kan guys. Oke ya, saya mau cerita tau. Ni pengalaman saya tau. Ni saya sendiri tau, punya pengalaman saya sendiri. Ada seorang kakak itulah kan, dia sakit kronik lah seperti saya temankan dia pergi ke dokter gitu kan. Ya biasalah sampai di dokter itu, dokter cek ada satu ketumbuhan lah gitu kan, ada pembengkakan, tapi pembengkakan itu berbahaya gitu kan. Jadi ya menurut kita ya, ya namanya di Malaysia ya, cek ke dekat kerajaan itu kita tidak pernah berpikir-pikir panjang gitu kan, sebab dokternya sudah tahu, pakar semua gitu kan. Habis itu kan saya temankanlah dia ada ketumbuhan. Habis itu dokter kata harus dioperasi segera gitu kan, sebab membahayakan gitu kan. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kalau operasinya seperti itu gitu kan, pasti perlu biayanya sangat besar gitu kan. Tapi saya dengan kakak itu diam saja dengar dokterku cakap, ini dokter pakar gitu kan. Habis itu dokter bagi satu surat gitu kan. Dia kata seperti ini, sakit ini berbahaya, Puan harus dioperasi gitu katanya. Tapi biayanya kalau operasi seperti ini mungkin perlu biaya yang besar gitu kan. Ya kita terkejut aja, kita tidak boleh membayangkan berapa besarnya atau gimana cari duit gitu kan. Susah nak membayangkan juga gitu ya kan guys ya. Kan guys, dokternya katakan ini perlu biaya besar lah Puan, dia bilang seperti itu gitu kan. Ya jelas kami diam saja gitu ya kan guys ya. Habis itu kita disuruh balik ke rumah dulu atau gimana gitu kan, berpikir atau menenangkan diri lah, dibilang seperti itu gitu kan. Berapa minggu kemudian seorang wakil dari hospital itu menelpon gitu kan. Dia telepon bilang seperti ini harus dioperasi, ini sangat urgent sekali gitu kan, tapi biayanya memang besar gitu kan. Ya namanya kakak ini ya dibilang lah, kalau besar seperti itu susah juga cari duitnya gitu ya kan. Dia kan sakit, nggak mungkin lah dapat duit sebanyak itu gitu kan. Habis itu pihak hospital bilang seperti ini tau guys. Saya pun terkejut tuh guys. Pihak hospital bilang seperti ini, tak ada apa Puan, sebab dokter pakar itu dah bagi kami satu surat kepada satu pertumbuhan bantuan lah, satu bantuan di hospital itu untuk orang yang pesakit kronik seperti ini gitu kan. Kalau Puan tidak mampu untuk membayar, kami ada bantuan dari kerajaan untuk membayar operasi Puan, dibilang seperti itu gitu. Tapi kalau memang tidak mampu lah gitu kan, itu ya jelaslah mereka tidak mampu gitu kan, bayarnya besar berpuluh-puluh ribu gitu kan. Ternyata ya kan guys, orang yang pihak hospital telepon itu membagi bantuan gitu kan, tapi ada syaratnya lah, datang balik ke hospital itu untuk ditemu duga atau diwawancarai lah gitu kan, bahwa mengatakan bahwa yang pesakit ini tidak mampu, tidak layak gitu kan membayar gitu kan. Ya syaratnya ya pergi ke ketua kampung di mana kita tinggal, mengesahkan bahwa kita ni tidak mampu lah atau bekerja sendiri, tidak ada gaji bulan gitu kan. So ketua kampungnya bagi cop satu surat, kita antar ke hospital itu balik bahwa Puan ini, kakak ini boleh dioperasi dengan tidak perlu bagi duit gitu. Maksudnya seperti itulah, lebih kurang gitu kan guys. Maksudnya seperti itulah, dibagi bantuan gitu kan. Jadi tidak perlu kakak ini dah sakit atau gimana gitu kan, memikirkan duit lagi gitu kan. Tapi ternyata di Malaysia ni apapun sakit, ternyata ada aja penyuluhan atau bantuan namanya dari kerajaan gitu guys. Ternyata seperti itu di Malaysia gitu kan. Selama ni saya juga tidak tahu, selama ni saya ingat orang sakit-sakit biasa saja ada bantuan. Ternyata apapun sakit memang itu dibayar di hospital kerajaan. Kalau sakitnya sudah perlu biaya operasi, kalau seperti orang insiden masuk besi gitu, ternyata kita boleh meminta bantuan pihak lain atau minta bantuan kepada ketua kampung melalui kerajaan juga gitu kan. Ternyata banyak bantuan seperti itu untuk orang yang sakit-sakit kronik guys. Saya pun baru tahu guys.
Itu ternyata di Malaysia kan, saya ambil kesimpulan di sini ya kan guys ya, dokter sih yang memperanan menurut saya di hospital gitu kan. Berarti dokter ya yang lebih tahu gitu kan, pasien ini mampu nggak bayar kalau dia sakit ini operasinya mahal, pasien ini mampu nggak gitu maksud dia. Jadi dokter yang lebih tahu gitu pada apa sama pasiennya gitu, sama yang pesakit lah gitu kan guys ya. Berarti ya di Malaysia ni ya hospital atau rumah sakit sama dokter harus bekerja sama gitu kan. Sebab kita kan pergi jumpa hospital itu kan kita mau jumpa dokter gitu kan. Kalau sakitnya teruk ya jumpanya dokter pakar gitu, bukan main ketemu-ketemu aja guys. Harus temu janji dulu, dah ada senarai-senarainya nama gitu kan, harus jam berapa kita ketemu dokter gitu kan guys ya. Ternyata ya yang saya terkejut ya, sakit seperti itu pun di Malaysia pun tidak perlu dibayar, kita boleh meminta bantuan gitu kan. Itu pun dokter yang bagi tahu guys. Kalau dokter tak bagi tahu, tak ada kerjasama dengan pesakit pasti tidak tahu, pasti sudah aduh bayar mahal sekali. Biar kalau macam ini kan tunggu mati sajalah kan, biayanya besar, dia dapat duit dari mana kan, dah sakit tidak ada kerja kan. Ternyata di Malaysia ni saya pun terkejutnya seperti itu ya, sampai dokter sampai seperti itu sekali sama pasiennya gitu, walaupun bukan duit dokter kan, tapi walaupun itu duit bantuan dari kerajaan, tapi dokter yang lebih tahu gitu kan. Kalau surat dah dikeluarkan oleh dokter, apa sajalah dokter tulis itu berlaku guys. Kalau kita minta contoh ya, minta bantuan bahwa mengatakan orang ni dah tidak boleh bekerja lagi, sudah cacat gitu, itu semua dokter yang menentukan. Kalau dokter sudah job, apa saja bantuan pasti dapat guys. Itu di Malaysia guys, itu powernya dokter di hospital gitu, sangat memainkan peranan gitu di hospital. Maka kita tengok di Malaysia ni hospital di mana sekalipun, walaupun itu swasta, walaupun itu kerajaan, dia mesti mengikut salur-salur polisi-polisi yang sudah ditentukan oleh Menteri Kesihatan gitu. Jadi makanya kita tengok dokter-dokter, misi-misi, pembantu-pembantunya di hospital itu dia sangat bekerja sama gitu kan. Jadi orang yang sakit, pasien yang datang itu senang sekali sangat bekerja sama dokter-dokter ini guys. Dokter ni yang akan tahu, lebih tahu gitu kan, kalau buat orang ni orang mampu atau tidak, sakitnya gimana gitu, semua di orang ni main peranan guys. Itulah di Malaysia hospitalnya. Belum saya buat video akun baru ini, dulu saya dah pernah buat akun baru kan di YouTube kan. Saya pernah menceritakan tentang orang sakit buah pinggang yang tidak berbayar gitu kan, maksud dia dibayar oleh bantuan atau kerajaan gitu ya kan guys. Saya nak ceritakan sakit buah pinggang kan. Waktu itu video saya itu sangat pro dan kontra sekali, banyak orang komen orang Indonesia tidak percaya gitu ya kan guys. Ini pengalaman saya lagi kan, kalau orang sakit kronik seperti ginjal gitu ya guys ya, di Malaysia ni juga banyak bantuan guys untuk mereka guys. Sakit, orang tahu tak, sakit ginjal ni sangat mahal obatnya, sangat mahal perawatannya guys. Mereka ini harus dialisis, cuci darah saja guys, 3 kali seminggu sekali cuci, dah berapa ratus tau guys. Sekarang pengalaman saya nak cerita orang sakit ginjal ya guys. Kasih orang sakit ginjal di Malaysia ni guys ya, semua mereka ni dipantau oleh dokter pakar tau guys. Dokter pakar, bukan dokter sembarangan dokter gitu. Berapa bulan sekali mereka ni harus pergi jumpa dokter pakar, berapa bulan sekali harus ambil obat, berapa bulan sekali dia dalam sebulan tu mesti sekali, 2 kali, 3 kali mesti jumpa dokter. Kalau kita bayangkan kalau berbayar lah gitu hospitalnya kan guys, rumah sakitnya kan guys, korang bayangkan pasti kita dah tidak mampu untuk membayarnya gitu. Itu untuk jumpa dokter saja guys, belum obatnya yang sangat mahal-mahal lagi, belum biayanya yang dialisis 3 kali seminggu guys. Korang bayangkan berapa biaya. Tapi di Malaysia nih guys, semua itu gratis. Kalau mereka orang Malaysia ni bagi yang ada company atau bekerja gitu, perusahaan gitu kan, mereka ni ditanggung oleh insuran mereka gitu. Insuran akan membayar semua sebelum kita mengurus semua itu
Guys, yang saya masukkan insurans tadi ya guys, insuransi. Kalau di Malaysia dipanggil SOSO nama insuransinya guys. Bagi yang mereka bekerja, dia sakit kronis seperti ginjal, buah pinggang tadi guys, ditanggung oleh mereka yang ada insuransi atau SOSO ini guys. Kalau mereka bekerja, dia bekerja lah gitu kan. Malahan mereka ini akan, walaupun dia swasta, akan ada dibagi pensiun atau pencen ilat dari asuransinya ini guys. Bagi yang sakit yang seperti ini gitu kan guys, korang tahu tak? Saya terkejut juga tuh guys. Padahal yang kita tahu yang ada pencen atau pensiun kan orang kerajaan atau pemerintah saja guys. Tapi tidak di Malaysia. Orang yang ada sakit, orang yang bekerja di swasta pun kalau dah sakitnya kronik seperti ini, dia berhak juga mendapat pencen ilat namanya guys, atau pensiun lah gitu, walaupun dia swasta guys, ditanggung oleh insuransi yang SOSO saya bilang tadi gitu kan. Bagi mereka yang tidak bekerja, orang biasa gitu kan, yang sakit seperti ini, mereka boleh memohon bantuan kepada ketua kampung, melalui ketua kampung minta bantuan, adalah bantuan dari kerajaan bahawa mereka ni sakit seperti ini perlu biaya gitu kan. Kerajaan akan bagi biaya gitu kan guys. Jadi kalau walaupun mereka ni cuci darah, mereka ni sebelum dia mengurus gitu kan, belum dapat bantuan dari kerajaan, mereka ni akan bayar pakai duitnya sendiri. Habis tu mereka ni nanti sudah lulus dari kerajaan, mereka duit ini akan diganti lagi guys, akan ditanggung oleh kerajaan gitu kan ya. Walaupun sakitnya seperti ini guys, bayarnya memang mahal, tapi kerajaan Malaysia tidak melengahkan orang-orang seperti ini guys. Itulah di Malaysia. Maka kita tengok hospital atau rumah sakit di Malaysia ni, dia sangat bertanggung jawab kepada pasien-pasiennya, siapapun itu orangnya guys. Mereka tidak boleh bertanya kamu orang mampu atau tidak mampu, tidak perlu saya lain, itu tidak ada di Malaysia guys. Seperti itu guys, di Malaysia betapa perhatiannya kerajaannya kepada rakyatnya gitu ya kan guys. Itu yang saya tahu, sedikit saja yang saya tahu ya kan guys. Tapi saya tidak tahu pengalaman korang gimana gitu. Ini pengalaman saya yang saya cerita ya kan guys ya. Saya tidak membanding-bandingkan negara. Jangan korang berpikir oh dia dah duduk di Malaysia dia lupa asal usul. Itu tidak guys. Saya cuma menceritakan pengalaman-pengalaman saya guys. Sebab saya tengok kan guys ya, ramai sekali orang luar, orang Indonesia pergi berobat ke Malaysia gitu ya kan guys. Banyak sekali saya tengok kan orang Indonesia juga pergi berobat ke Malaysia, khususnya yang paling dekat Penang gitu kan guys ya. Sebab bukannya dikatakan murah ya, kalau compare dengan duit Malaysia sama duit Indonesia ya, duit Malaysia lebih tinggi gitu kan. Ini yang pergi berobat ke Malaysia bagi orang yang mampu, yang boleh memilih gitu kan, mana yang baik gitu ya kan guys ya. Bagi yang tidak mampu ya tidak mungkinlah pergi berobat ke Malaysia gitu ya kan guys ya. Sebab di Malaysia ni paling senang untuk berjumpa doktor atau prosedur-prosedur di hospital itu sangat memudahkan gitu kan. Mungkin mereka ini dapat rawatan yang terbaik di Malaysia, atau mungkin dibilang katanya murah gitu kan, perawatan di Malaysia gitu murah dan juga boleh dipercaya lah gitu kata orang yang telah berobat gitu kan. Saya pun cuma tengok di YouTube juga kan, banyak sekali orang-orang Indonesia pergi berobat ke Malaysia sebab terbaik lah, sebab bagus layanan, sebab sesuai lah apa yang kita sakit, apa yang kita mau gitu, sesuai gitu kan. Maksudnya doktor gitu yang menangani yang kita sakit, atau obat atau mana tu sesuai apa yang pasien mau gitu kan. Maksudnya seperti itulah gitu kan, lebih kurang ya kan. Saya pun kurang tahu juga gitu kan guys ya. Pokoknya apapun itu bagus gitu kan. Itu pengalaman saya yang saya ceritakan kan guys. Saya tidak mau video saya ada pro dan kontra gitu. Sekali lagi saya sarankan di sini, saya memang orang Indonesia yang berkahwin sama orang Malaysia gitu kan. Jadi saya tidak ada bermaksud untuk membanding-bandingkan mana-mana negara. Saya cuma just menceritakan pengalaman saya saja gitu kan. Dan juga saya berterima kasih tau korang telah berkomen. Apapun itu komen korang, saya akan terima dengan lapang dada gitu kan.
Dan juga saya mengucapkan terima kasih sama kalian semua gitu kan, yang telah support channel saya dan telah subscribe gitu ya kan guys ya. Dan juga saya tidak pernah berhenti bersyukur saya berada di Malaysia, dan juga saya tidak pernah juga berhenti bersyukur saya telah dibesarkan di Indonesia gitu ya kan guys ya. Dua-dua saya sayang, dua-dua sangat saya cintai negara ini gitu guys. Tiada satu terdetik pun di hati saya untuk menjelek-jelekkan mana-mana daerah, negara atau gimana. Dua-dua saya suka, dua-dua saya sayang. Mungkin korang tidak tahu betapa rindunya juga saya dengan kampung halaman saya saja, tapi korang mesti harus tahu juga bahwa saya sudah ada tanggungjawab di Malaysia. Saya juga ada anak, ada suami, saya harus menjaga mereka juga di sini gitu kan. Saya cuma menceritakan apapun yang saya alami gitu kan guys. Saya tidak ada bermaksud untuk menyakiti hati siapapun gitu ya kan guys ya. Oke ya guys, sampai di sini dulu video saya, dan terima kasih semua sama korang gitu kan. Hari ini anak saya tidak sehat guys, dia demam, so saya harus bagi dia cuti dulu sekolah guys. Bye guys, assalamualaikum, bye.